You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Akhirnya kita bisa menyaksikan Xabi Alonso in action di pertandingan friendly match pertama dalam rangkaian tour preseason Xabi Alonso dan Chelsea ke Australia, Asia dan juga beberapa negara di Asia Tenggara ya. Ini tentu malam yang ditunggu-tunggu oleh para True Blue, terutama kita yang selalu ngobrolin soal formasi dan juga seperti apa nanti Xabi Alonso akan membawa Chelsea di musim ini, dan secara pelan-pelan ya kita bisa melihat apa yang disiapkan dan juga dikembangkan oleh Xabi Alonso di Chelsea. Gue happy banget dengan apa yang ditunjukkan oleh para skuad Chelsea di pertandingan kali ini setelah kemenangan besar melawan Western Sydney Wanderers. Nah, di video kali ini gue akan membahas sedikit aja soal apa yang gue saksikan dan juga opini gue terhadap persiapan Chelsea menghadapi musim ini di bawah Xabi Alonso. Chelsea melakukan tur pramusim pertama di Australia dan hari ini menghadapi Western Sydney Wanderers dan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Bukan skornya yang penting, tapi bagaimana Xabi Alonso mempersiapkan skuad ini untuk menghadapi musim ini ya, di tengah gempuran dari tim-tim besar lainnya yang mulai membangun skuad jauh lebih baik lagi dan lebih kuat lagi dibandingkan musim lalu, seperti ada Spurs dan juga Manchester City ya, yang terus berbenah dan mempersiapkan diri untuk musim ini. Pertandingan sebenarnya dimulai dengan sangat baik oleh Chelsea. Gol pertama ini disandingkan oleh Dusan Satpaev ya di menit-menit awal, yaitu menit ke-7. Dan di babak pertama hingga pertengahan babak kedua, Xabi Alonso menurunkan banyak pemain muda. Nah, sebenarnya seperti apa statistik dan permainan formasi yang diturunkan oleh Xabi Alonso di pertandingan kali ini, kita coba bahas sedikit aja ya. Nah, ini gol yang diciptakan oleh Dusan Satpaev ini salah satu assist diberikan oleh Ryan Kafuma McQueen ya. Kalau teman-teman lihat ini di babak pertama turun dengan formasi 4-2-3-1. Ini Xabi Alonso langsung memasang para pemain akademi di pertandingan ini. Ada Sharman Lowe itu di posisi goalkeeper, London Emenalo, Tosin Adarabioyo menjadi satu-satunya pemain tertua di babak pertama ya, dan juga di pertandingan ini. Kemudian ada Subu Loya, ini adalah pemain akademi juga yang dibawa oleh Xabi Alonso. Josh Achempong yang mendapatkan menit bermain di friendly match kali ini. Dario Esugo yang sudah mulai pulih dari cedera. Ada Reggie Watson, ada Dusan Satpaev yang akhirnya diperkenalkan di pertandingan kali ini setelah kemarin-kemarin hanya menjadi obrolan aja ya di video-video gue. Tapi di pertandingan hari ini kita bisa melihat aksi dari seorang Dusan Satpaev. Ada Reggie Walsh, ada Kafuma McQueen yang juga menjadi salah satu wonderkid yang digadang-gadang bisa menjadi big player di Inggris ya, dan juga Lord Liam Delap yang bermain 64 menit di pertandingan kali ini. Di babak pertama sebenarnya pertandingan cukup seru, berbalas gol ya. Dusan Satpaev yang berhasil menciptakan gol pertamanya untuk Chelsea, walaupun secara non-official langsung dibalas oleh WSW. Kemudian Dario Esugo yang juga menampilkan permainan yang baik dan sangat solid di pertandingan kali ini, berhasil menciptakan gol di menit ke-38. Dan Jimmy Gittens ya berhasil menciptakan gol di menit ke-66. Sebenarnya WSW cukup sedikit bisa mengembangkan permainan, terutama di babak kedua setelah Awan Lual berhasil menciptakan gol keempat dari WSW ya. Dan Xabi Alonso yang melihat sisi dari defense dan juga lini tengah dari Chelsea yang mulai kedodoran ya menghadapi tekanan dari WSW, langsung mengganti seluruh pemain kecuali Reggie Watson ya di pertandingan kali ini dengan para pemain first team player. Dan nggak lama aja, hanya butuh waktu 10 menit bagi João Pedro untuk menciptakan assist dan juga gol ya di pertandingan kali ini. Gol dari João Pedro itu hat-trick berhasil dia catatkan di pertandingan kali ini, begitu fresh ya. Begitu juga dengan para pemain lain, Estevao, Cole Palmer, terus juga masuk Robert Sanchez ya di babak kedua, Aaron Anselmino yang juga dari musim lalu. Ini kita nanti-nanti seperti apa permainannya ya. Wesley Fofana, Cole Palmer, Palestra yang juga debut di pertandingan kali ini, dan juga pastinya adalah João Pedro. Nah, ini permainan yang menurut gue saat dimasukkan first team player begitu berat sebelah, langsung Chelsea menguasai pertandingan ya sepanjang sisa babak kedua, dan akhirnya Chelsea berhasil memenangkan pertandingan lewat hat-trick dari João Pedro.
Ya nggak banyak sebenarnya yang bisa kita lihat secara perkembangan formasi karena kelihatannya Xabi Alonso sendiri masih banyak melakukan eksperimen ya. Tapi setelah ini Chelsea akan menghadapi Spurs dan kemudian ada Juventus juga di Hong Kong ya. Setelah itu akan menghadapi AC Milan di Indonesia. Nah, di pertandingan-pertandingan yang memang punya intensitas dan tendensi yang lebih tinggi untuk memenangkan pertandingan, mungkin kita baru bisa melihat seperti apa shape dari formasi Xabi Alonso di musim ini ya. Tapi hal yang paling gue suka, ada gue memiliki pelatih yang mengerti betul sistem dan juga cara bermain karena dia merupakan mantan pemain yang sangat legendaris ya dan pemain tengah tentu memiliki visi dan juga eh, IQ yang jauh lebih tinggi ya karena dia harus bisa terus berpikir untuk mengalirkan bola dan juga menjalankan tim ya di dalam satu pertandingan dan ini kelihatan betul seperti apa Xabi Alonso membangun skuad di lini tengah Chelsea bahkan dengan Reggie Watson dan juga Esugo. Ini lini tengah Chelsea di babak pertama sebenarnya cukup solid. Cuma aja emang di lini belakang ya yang memang masih sangat kedodoran terutama Tosin yang juga bahkan di friendly match kali ini kerap kali melakukan blunder sebenarnya, tapi untungnya tidak begitu mengancam gawang Charmaine Low. Nah, di sisa lainnya itu ada Liam Delap yang menurut gue juga sangat kurang ya, walaupun ada sedikit progres yang terlihat baik dari sisi confidence dan juga dari sisi decision making yang dilakukan oleh Liam Delap di pertandingan ini, tapi sayang memang Liam Delap belum mampu membuat satu gol pun ya sepanjang 60 menit di pertandingan kali ini. Nah, yang paling gue suka di pertandingan ini selain para pemain akademi dan juga first team player yang tentunya ya tampil harus jauh lebih baik lagi dibanding musim lalu dan ditunjukkan di 30 menit terakhir pertandingan ini. Ada nama Reggie Walsh yang bermain di posisi nomor 10 di pertandingan kali ini dan transformasi seorang Reggie Walsh ya. Kita ingat di 2 musim kemarin debutnya sebenarnya berada di tangan Enzo Maresca ya di Conference League. Kemudian di musim kemarin juga Enzo Maresca sempat menurunkan pemain muda ini dan McFarland pun sempat menurunkan pemain ini di FA Cup ya. Nah, tapi kalau kita lihat di musim ini Reggie Walsh kelihatannya sudah bertransformasi dengan badan yang jauh lebih fit ya dan lebih bulk dibandingkan dengan musim lalu. Nah, ini tentu menjadi modal penting. Kita nggak pengen nih pemain muda bermain terus juga terjadi hal seperti Jesse Derry ya di musim lalu yang langsung KO dan tidak bisa dimainkan lagi. Dan Jesse Derry sendiri sudah dipinjamkan ke Porto dan menciptakan satu gol yang cantik banget menurut gua. Dan Reggie Walsh juga di pertandingan ini menciptakan satu assist ya. Skema serangan open play tic tac dengan Esugo di gol ketiga ya. Nah, penampilan Reggie Walsh di pertandingan ini menurut gue sangat solid ya. Ini pemain yang kelihatannya sudah ready untuk dimainkan di Premier League ya. Mungkin tapi tidak sebagai starting 11, mungkin from the bench. Tapi gue yakin ini pemain harusnya bisa diberikan waktu oleh Xabi Alonso untuk mengembangkan diri ya. Kalaupun misalnya di first half season dari Premier League, Reggie Walsh kurang mendapatkan jam bermain. Gue berharap ini pemain segera dipinjemin ya dengan level tentu pemain tim-tim di Premier League yang tentunya bisa memberikan dia menit bermain yang jauh lebih baik lagi. Karena ini pemain punya banget potensi untuk menjadi big player ya di lini serang Chelsea dan gue melihat memang secara technical ability ini pemain punya skill set yang menurut gue patut diacungi jempol ya. Tapi masih raw banget, makanya masih butuh waktu bermain karena seorang pemain itu pasti akan jauh lebih berkembang jika dimainkan terus-menerus ya. Dia mendapatkan exposure, waktu, pengalaman dan juga tekanan dalam satu pertandingan jadi bisa mengembangkan dirinya jauh lebih baik lagi. Coba tulis pendapat kalian terhadap Reggie Walsh di pertandingan ini seperti apa penilaian kalian semua mengenai Reggie Walsh buat yang nonton pertandingan ini ya. Selain Reggie Walsh, ini ada satu nama yang mencuri perhatian juga di pertandingan ini, ada Dusan Šatpaev yang berhasil memperkenalkan diri ke para True Blue dengan mencetak satu gol di pertandingan ini. Gol yang sangat baik ya, dia berhasil lepas dari kawalan para defender WSW dan akhirnya bisa membawa bola 1v1 dan bisa mengecoh kiper dari WSW ya dan satu gol tendangan keras dari sisi kanan penyerangan ini menjadi bukti bahwa Dusan Šatpaev ini memiliki confidence yang luar biasa saat datang ke Cobham dan juga bermain di Chelsea ya. Tidak ada grogi sedikit pun dalam setiap gerakannya, dia begitu luas ya, powerful dan juga memiliki speed yang cukup cepat menurut gue untuk ukuran seorang striker murni karena memang dia di Almaty itu diposisikan sebagai seorang striker murni ya. Tapi di pertandingan ini sendiri Dusan Šatpaev dimainkan di posisi sebelah kiri ya, untuk mengisi sayap kiri
dan juga dia tampil dengan sangat baik menurut gue di pertandingan ini ya. Bisa menjadi kontrol lini tengah dan juga membantu lini serangan ya, juga membuat momentum serangan. Dia juga bisa mengontrol bola dengan sangat baik, melakukan dribbling dengan kecepatannya, dan beberapa kali dia berhasil menusuk ke dalam final third dari lawan ya, dan beberapa kali juga ada momen dia berhasil membawa bola keluar karena gagalnya setup dalam serangan yang dilakukan ya. Tapi secara overall gue melihat nih pemain sudah mulai gelling dengan lini depan Chelsea ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa ketika dia melawan para defender yang levelnya jauh di atas WSW di pertandingan berikutnya ya. Tentu akan ada Van Hecke nanti yang mungkin akan bermain melawan Spurs ya kalau dia sudah kembali dari dari tim nasional Belanda ya, dan ada banyak lagi nanti, ada defender dari AC Milan, defender dari Juventus juga yang mungkin akan menjadi tantangan tersendiri untuk Dusan Šatpaev. Tapi terlepas dari itu, pemain 18 tahun ini menurut gue memiliki ceiling yang sangat tinggi ya, dan juga promising player. Semoga aja di pramusim ini ya dia bisa menunjukkan diri dan akhirnya Xabi Alonso bisa membawa ini pemain untuk paling tidak menjadi bench player yang bisa dimainkan di cup competition ataupun rotasi untuk di posisi sebelah kiri ya, karena permainan dia di sebelah kiri menurut gue sih oke banget. Dia nggak perlu banyak crossing dan dia melakukan cutting inside dan juga drive in yang menurut gue sangat baik di pertandingan ini ya. Tapi lagi-lagi memang secara kualitas WSW secara defending ini belum bisa memaksa para penyerang Chelsea untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan bahkan dengan level defense seperti itu aja Liam Delap masih belum bisa ngegolin ya, dan ini mungkin bisa menjadi pertanda bahwa memang Liam Delap harus segera dijual keluar oleh Chelsea ya. Nah, itu review singkat mengenai first friendly match Chelsea di Asia dan Australia Tour ya, di pertandingan pertama di Australia melawan Western Sydney Wanderers. Jadi coba tulis pendapat kalian bagi yang nonton, seperti apa kalian melihat formasi yang diturunkan oleh Xabi Alonso. Kalau gue pribadi, gue masih belum bisa melihat secara clear ya, dia ingin memainkan formasi 4 back atau 3 back dengan siapa aja pemain yang nanti akan menjadi first team playernya ya, karena memang masih banyak eksperimen, masih banyak mencoba assessment para pemain ya di pertandingan pertama ini, dan fokusnya bukan lebih kepada formasi tapi bagaimana ini pemain bisa gelling dan menemukan rasa nyaman di bawah teknik dan arahan baru dari Xabi Alonso ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa gue gambarkan ke kalian semua. Jadi nanti kita akan update lagi, mungkin gue akan melakukan watch along ya di beberapa pertandingan nanti di pre-season ini, tapi nanti gue akan update di Instagram gue, jadi pastikan kalian juga follow Instagram gue @nandasugiono ya, karena informasinya akan gue selalu update di situ. Dan juga jangan lupa like video ini, share juga untuk kalian supaya makin banyak yang tahu mengenai Bridge of Blue, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa tulis pendapat kalian mengenai friendly match pertama Chelsea di kolom komen. Tetap dukung Chelsea, once will always be blue, up to Chelsea.